Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bersuatu lagi. Sudah 12 Ramadan kita menyelesaikan tugas dan kewajiban kita, dan hari ini kita ada dalam posisi Ramadan ke-13. Mudah-mudahan 12 hari sudah kita lewati, Allah terima semua amal ibadah kita, dan semoga catatan ibadah yang telah kita torehkan menjadi penambah catatan amal kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang telah melepaskan kita dari ikatan kebodohan menuju ke dalam nikmat iman Islam. Jamaah rahmat Allah, dalam proses semua rangkaian ibadah dalam agama ini, tujuannya cuma satu, yaitu adanya perubahan perilaku atau terjadi transformasi nilai karakter. Maka seluruh perintah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu ditutup dengan takwa. Hampir sebahagian besar itu perintah-perintah itu, apakah sholat, apakah puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, itu dikunci dengan kalimat takwa sebagai tujuan akhir dari semua rangkaian ibadah yang kita lakukan. Persoalannya, sudah seberapa nilai takwa yang Allah harapkan, yang Allah tetapkan itu membekas dalam setiap nilai kehidupan kita. Sebagaimana halnya yang sudah sangat ma'ruf kita ketahui bersama bahwa tujuan dari puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa. Ada begitu banyak detail dalam Al-Quran tentang ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan. Di kesempatan kali ini, di suasana yang sangat luar biasa hari ini, di tengah ketakutan ya, karena pandemi, karena penyakit, kita akan melihat tingkat takwa kita yang diukur dari kecerdasan emosi. Jadi kita melihat hari ini kajian kita hubungan Ramadan, hubungan puasa Ramadan dengan kecerdasan emosi seseorang. Kita ketahui bahwa sesungguhnya kecerdasan manusia itu ada 4. Jadi ada 4 parameter kecerdasan manusia yang didasarkan dari sebuah penelitian yang begitu panjang, didasari oleh sebuah riset ilmiah yang tidak pernah mengenal kata menyerah, sehingga mengerucut kepada 4 level kecerdasan manusia. Pastinya di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengerucutkan pembahasan tentang kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah kecerdasan yang erat kaitannya dengan kemampuan mengontrol perasaan diri sendiri. Kemudian kecerdasan emosi adalah kecerdasan yang mampu mengenali perasaan orang lain. Dalam bahasa sederhananya empati. Terus apalagi? Kecerdasan emosi adalah kecerdasan yang mampu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan semua proses lingkungan yang ada, termasuk hari ini. Nah, di tengah beban himpitan pandemi, ya, kita akan melihat seberapa kuat cara emosi kita atau kecerdasan emosi kita untuk mengatur langkah kita agar jangan apa ya, istilahnya jangan panik gitu. Takut boleh, karena memang takut itu naluriah dan alamiah. Paniknya yang jangan. Nanti kita lihat hubungannya. Kemudian kecerdasan emosi adalah kecerdasan yang mampu bekerja sama, kecerdasan yang menekankan kedisiplinan. Jadi orang-orang yang disiplin itu menunjukkan emosinya baik, kecerdasan emosi baik. Ya. Berikutnya memiliki tanggung jawab dan komitmen.
Nah, kalau kecerdasan emosi ini kita buka, kita bedah dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ini gambaran utuh bagaimana Allah menceritakan orang yang mempunyai kecerdasan emosi dengan label takwanya. Nah, jadi kalau di Al-Baqarah 183 itu dikunci jamaah rahmat Allah dengan la'alakum tattaqun, maka rincian la'alakum tattaqun itu mudah-mudahan kamu bertakwa. Sekarang kita coba mengambil potongan dari Ali Imran 1331 yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, artinya cepat-cepatlah, atau jangan lambat sih. Nanti bersegeralah ini harus betul-betul kita punya speed yang luar biasa. Kalau kita naik kendaraan, bersegera ini ngebut, kita harus betul-betul ngebut. Kecepatan kita harus di atas rata-rata. Tujuannya apa? Untuk menggapai ampunan Allah, ya, ampunan dari Allah dan surga. Jadi kalau sudah diampuni, otomatis itu masuk surga. Insyaallah mudah-mudahan. Yang luasnya Allah siapkan seluas langit dan bumi, dan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. 133. 134 menerjemahkan dan menafsirkan siapa golongan orang bertakwa. Kriteria atau parameter orang takwa itu seperti apa? Maka di lanjutan ayatnya adalah alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra wal kadhimina ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menafkahkan, orang yang mampu bersedekah, ya, di saat dia punya kesempatan luang, di saat dia punya kemudahan, atau di saat dia dalam kesempitan, tidak punya peluang untuk bersedekah, tapi dia mampu untuk bersedekah. Dan sedekah ini diterjemahkan bukan semata-mata hanya dalam bentuk materi, tidak semata-mata dalam bentuk harta, ya. Bahkan senyum kita juga adalah sedekah. Mampukah kita tersenyum kepada saudara kita saat dimana tadi malam kita punya konflik dengan pasangan kita? Jadi seorang istri cemberut dengan suaminya, begitu dia ketemu teman dan temannya senyum, apakah dia mampu membalas senyum teman itu dengan tulus? Nah, ini luar biasa impact psikologi yang dihasilkan dari ini. Karena tidak semua orang mampu bersedekah dalam kondisi sempit, ya. Orang kalau bersedekah dalam kondisi lapang gampang, tapi bersedekah dalam kondisi sempit, nah ini persoalan. Wajib punya keahlian tersendiri untuk bisa menerjemahkan sedekah dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Berikutnya apa? Orang takwa itu adalah orang yang menahan amarahnya, ya. Orang yang mampu menahan amarahnya, bukan tidak marah, ya. Bukan tidak bisa marah. Kalau ada pertanyaan sederhana, apa beda orang yang tidak bisa marah dengan yang tidak mau marah? Di pengajian sebelum-sebelumnya, di pertemuan sebelum-sebelum kita sudah membahas ini selayang pandang, bahwa orang yang tidak bisa marah itu adalah orang yang nggak waras. Jadi orang gila itu nggak bisa marah, ya. Kita kan sering tuh kalau dalam pasangan kita, apalagi kalau sedang emosinya menggairahkan gitu, ya, kondisi sedang, ya, falling in love gitu bahasanya gitu, ya, sedang jatuh hati gitu, sering terungkap kata-kata, aku tuh nggak bisa marah gitu, ya. ini sebuah kalimat yang sebetulnya indah tapi sesungguhnya nyeleneh, bahkan eleh-eleh gitu. Kalau nggak bisa marah, ya ngapain membangun sebuah hubungan gitu kan? Berarti ada yang keliru ini. Nah, tidak bisa marah ini orang gila ini. Tapi ya tidak mau marah, ini orang hebat. Dia punya kemampuan untuk marah, dia punya waktu untuk marah, tapi dia tidak mau. Wah, ini dahsyat ini. Ini kalau menemukan pasangan seperti ini, apakah suami, apakah istri, wah ini surga dunia ini. Wah, betul-betul ini. Jadi apa beda pribadi Rasul dengan kita? Kalau Rasul itu marahnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit marah. Nah, jadi beda kita dengan Nabi itu cuma sedikit.
Nabi itu sedikit-sedikit bersedekah. Kalau kita sedekahnya sedikit. Nabi sedikit-sedikit baca Quran. Kita baca Qurannya sangat sedikit. Nah, jadi ini yang membuat perbedaan. Dan puncak dari menahan marah, ya, puncak dari orang yang punya kekuatan luar biasa dari emosinya adalah dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini puncak dari karakter orang dengan kecerdasan emosi di atas rata-rata. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW sebagai patron dalam kehidupan kita, jamaah rahmati Allah, itu sudah memberi gambaran bagaimana ternyata kecerdasan emosi itu membangun karakter kesuksesan dalam hidup. Bahwa dalam sebuah penelitian, orang yang mempunyai kecerdasan IQ, jadi seperti tadi di awal kita sampaikan, kecerdasan itu ada 4 sebetulnya, tapi yang populer itu 3. Pertama, kecerdasan intelektual, ya, disingkat dengan IQ. Kemudian kecerdasan emotional quotient, disingkat dengan EQ. Dan yang terakhir ada spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Ada satu kecerdasan baru yang didapat dari 3 rangkaian kecerdasan ini bernama transcendental quotient, atau disingkat dengan TQ. TQ itu bukan thank you ya, bukan terima kasih dalam kalau kita bermedia sosial gitu ya. Di TQ itu transcendental quotient. Nah, kecerdasan transcendental quotient ini atau kecerdasan transcendental ada kecerdasan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati kecerdasan spiritual yang dengan begitu baik. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang begitu baik, dia sudah mempunyai kecerdasan emosional yang begitu matang. Akan tetapi, yang jadi persoalan adalah ada gap yang begitu besar antara kecerdasan intelektual serta kecerdasan emosional. Ini gapnya besar sekali, jurangnya besar sekali. Artinya apa? Orang yang pandai, orang pandai itu disimbolkan dengan IQ-nya itu di atas 120 ke atas, itu mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Kalau sudah di atas 130 ke atas itu sudah jenius, sudah luar biasa. Nah, ternyata dalam sebuah penelitian ilmiah juga, orang yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi itu hanya 20% yang membuat dia sukses dalam hidupnya, jamaah rahmati Allah. Cuma 20%. Jadi orang pintar itu dalam tanda kutip dia sukses membangun karir, ya, dia baik dalam membangun intelektual akademiknya, tapi dia banyak gugur, banyak jatuh dalam membangun hubungan sosialnya, muamalahnya. Dan kita tidak usah jauh-jauh, kita bisa punya punya frame bagaimana kita dulu di sekolahan atau di kuliahan, anak atau teman yang mempunyai ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu cenderung temannya nggak banyak. Kita bisa lihat itu. Cenderung orang yang pandai itu sangat selektif memilih teman. Kenapa? Karena bukan level dia. Ini level, matematik aja ngulang terus, reminder terus gitu kan, repeat terus gitu. Ulang terus. Susah ini bergaul sama orang yang IQ jongkok gitu. Dia merasa dirinya pinter. Tapi perhatikan orang yang biasa-biasa saja, dia tidak masuk bintang kelas, dia tidak masuk idola, dia tidak ada sesuatu yang menarik, tapi justru orang dengan karakter ini mempunyai keberhasilan dari sisi lingkungan sosial yang luar biasa. Artinya kalau disimpulkan dalam angka, kecerdasan emosi itu hanya menjumbang 20%, jamaah rahmati Allah, untuk kesuksesan dalam hidup. Sisanya 80% ternyata itu dihasilkan oleh kecerdasan emosional. Ada satu kisah cerita yang sangat menginspiratif. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita semakin terbuka cara berpikirnya yang berhubungan dengan kecerdasan emosi, ya. Baik, jemaah rahmati Allah, ada seorang kontraktor, ya, kontraktor yang sangat sukses dalam hidupnya, sehingga di perjalanan beliau menapakkan karir sebagai kontraktor itu, perusahaan tempat beliau bekerja itu mencapai puncak keemasannya. Sang kontraktor ini punya karakter yang sangat kuat, disiplin, ya, profesional, amanah, dan bertanggung jawab, sehingga apapun proyek yang dikerjakan itu selalu sukses dan hasilnya memuaskan. Singkat cerita, ini kontraktor yang berprestasi. Satu ketika di ujung
karir kehidupan dia bekerja, si kontraktor berpikir, sudah saatnya saya pensiun. Karena waktu yang tersisa ini akan saya habiskan untuk keluarga. Segalanya saya sudah punya, materi saya sudah cukup, nama saya sudah punya, bla 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 bla. Dari sisi dunia dia sudah tercukupi dan dia ingin menikmati di sisa hidupnya dengan tenang dan bahagia bersama keluarga tercinta. Dia sampaikan hasrat untuk mengundurkan diri kepada direktur perusahaannya. Sampaikan, Bapak, saya mau mundur. Tentu sang direktur kaget dan setengah keberatan karena ini potensial sekali, ini aset yang luar biasa si kontraktor ini. Terus sampaikan oleh sang direktur, jujur kami keberatan Bapak mundur, tapi karena itu hak Bapak, kami juga tidak bisa menahan. Baiklah, permohonan pengunduran diri Bapak kami terima dengan satu syarat. Bapak kami kasih waktu 1 tahun sebagai syarat untuk mundur, untuk menyelesaikan 1 proyek perumahan lagi. Bapak buat 1 rumah terbaik, rumah yang paling indah. Bapak kerahkan seluruh sumber daya kemampuan Bapak untuk membuat sebuah rumah yang begitu indah, dan waktunya 1 tahun. Berapapun biayanya, saya nggak peduli. Silakan. Apa yang terjadi, jamaah rahmati Allah? Sang kontraktor tadi menghela nafas panjang. Sudah mau pensiun, disuruh kerja lagi. Dia tidak selera. Ya sudahlah, mau diapain, namanya juga kita bekerja. Ya sudahlah, dikerjakanlah rumah tadi. Dikerjakan dengan hati yang tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Target 1 tahun yang diberikan oleh sang direktur untuk rumah tadi mampu diselesaikan dalam waktu cuma 8 bulan. Ya. Jadi bayangkan 1 tahun tapi selesai 8 bulan, apa yang terjadi? Itu bangunan, itu rumah dikerjakan asal-asal. Asal-asal aja, pintunya asal-asal, kayunya asal-asal, campuran semennya juga asal, semuanya asal-asal. Karena dia tidak ikhlas. Si kontraktor sudah tidak ikhlas, jadi beban. Dan dengan bangganya dia sampaikan, Pak Direktur, rumah sudah selesai. Dan ini kunci rumah saya serahkan kepada Bapak. Waktu 1 tahun yang Bapak berikan, mampu saya selesaikan dalam waktu 8 bulan. Dengan bangganya. Apa jawaban Direktur? Oh tunggu Pak, tunggu dulu. Belum selesai urusan kita. Wah, sang kontraktor makin jengkel. Ini apa lagi ini? Belum Pak, ini belum selesai. Ini kunci sudah saya terima, tapi sesungguhnya rumah itu hadiah untuk Bapak. Masya Allah, apa yang terjadi? Menyesal seumur hidup si kontraktor itu. Ini kunci rumah untuk Bapak, sebagai hadiah dari kami Pak. Reward atas prestasi yang telah Bapak berikan kepada perusahaan ini. Makanya di awal saya sampaikan, Bapak buat dengan seluruh kemampuan terbaik yang Bapak miliki. Buat rumah yang begitu indah, Bapak desain sendiri, Bapak buat bahannya, Bapak cari bahan terbaik. Maka kami beri waktu 1 tahun. Tapi Bapak mampu menyelesaikan dalam 8 bulan. Luar biasa Pak. Ambillah ini untuk Bapak. Kira-kira cerita tadi kalau itu terjadi sama kita gimana? Subhanallah, kita menyesal luar biasa. Menyesal semenyesal-menyesalnya. Andaikan tahu ini rumah untuk saya, maka sungguh rumah itu akan saya poles, saya permak, saya modif, wah dengan luar biasa. Dan kita adalah kontraktor pada hari ini. Ramadan inilah rumah yang sedang Allah siapkan untuk kita. Siapa yang akan menjamin bahwa kita akan ketemu dengan Ramadan tahun depan? Tidak ada satupun dari kita, jamaah rahmati Allah, yang mampu mengakses pengajian ini, yang mampu mengatakan saya akan ketemu dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada. Jangankan tahun depan, siapa yang bisa menggaransikan kita selesai tahun ini? Menuntaskan 30 hari dalam 1 bulan, siapa yang? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mampu menggaransikan. Tidak ada yang menjamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak sampai ilmu ke situ.
Nah, kita adalah kontraktor di situ. Allah berikan kita 1 bulan penuh untuk menyelesaikan seluruh prestasi rangkaian ibadah ini dengan kemampuan prestasi terbaik yang kita miliki. Isi 24 jam yang Allah siapkan waktu itu dengan prestasi ibadah. Nah, orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dia melihat ini peluang. Dia melihat sebuah peluang besar. Maka dari itu tidak mengherankan Rasulullah dan beserta para sahabat yang mulia, para ulama-ulama terdahulu, mereka mengisi Ramadan ini dengan prestasi ibadah yang luar biasa, yang dahsyat. Kalau ada muncul pertanyaan kenapa seperti ini, maka jawaban mereka itu cuma satu. Tidak ada jaminan apakah kita ketemu dengan esok, dengan Ramadan tahun depan, atau apakah kita mampu menyelesaikan putaran 1 bulan penuh. Tidak ada. Dan memang jalan Allah itu panjang sekali. Jalan Allah itu menuju surga itu panjang dan luar biasa berliku. Tujuan kita adalah bukan mencapai jalan itu, bukan mencapai tujuan itu. Kita berjalan di jalan itu dengan speed, bukan speed kecepatan ngebut, tapi biarlah kita berjalan seperti kura-kura, perlahan namun pasti. Tujuannya apa? Kita memastikan diri agar kita mati di jalan tersebut. Itu tujuannya. Jadi kita memastikan bahwa Allah memanggil kita dalam istiqomah dalam jalannya. Inilah yang dikenal dengan nama husnul khatimah, akhir yang baik. Jamaah rahmati Allah. Kita kunci pembahasan kita di Ali Imran ayat 134 ini tentang menahan marah dan memaafkan orang lain. Karena inti dari puasa. Kalau bicara puasa, kalau bicara puasa itu menahan lapar dan haus, maka sesungguhnya puasa manusia itu tidak ada apa-apanya, jamaah rahmati Allah. Kita tuh tidak ada apa-apanya. Kita kalah dengan makhluk Allah yang lain, kalah total kita. Kalau hanya puasa diterjemahkan nahan lapar dan nahan haus. Kita ambil sekarang dari makhluk Allah yang paling rendah, dari serangga. Kita mulai dari serangga. Sekarang kita perbandingkan puasanya serangga dengan puasanya manusia. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, nanti ketemu arahnya kemana? Manusia puasa yang direkomkan itu adalah puasa seperti kita jalani hari ini, berdurasi 12 sampai 14 jam. Kita lihat kecoa dari kelas serangga. Kecoa itu mampu tidak makan selama 7 hari, mampu tidak makan, dan sanggup tidak minum selama 8 hari. Maka kecoa di rumah itu awet walaupun dia tinggal di keadaan yang kering dan gersang. Kita tidak sanggup seperti itu. Itu kecoa. Turun sedikit yang lebih kecil daripada kecoa, kutu. Kutu begitu dia menghisap darah dari inangnya, dari induknya, jamaah rahmati Allah, dia mampu dan bersanggup bertahan selama 2 tahun untuk tidak makan, tidak minum. Itu kutu. Itu dari hewan serangga, kelas serangga. Sekarang naik ke mamalia, hewan menyusui. Bagi jamaah yang pernah melaksanakan ibadah umrah dan berhaji ke tanah suci, tentu akrab dengan hewan gurun pasir bernama unta. Unta sanggup tidak makan selama 7 hari, 7 hari, dan sanggup tidak minum selama 14 hari. Sanggup bertahan di suhu ekstrim pada siang hari di atas 40 derajat dan mampu bertahan pada suhu ekstrim di malam hari yang nilainya sampai 0 derajat. Kita tidak sanggup, kita kalah. Maju sedikit, kalau tadi binatang gurun pasir, sekarang binatang hewan yang hidup di salju, beruang hitam, yang dikenal dengan beruangnya Amerika. Beruang hitam itu dalam kondisi musim dingin, dia sanggup tidur selama 100 hari. Jamaah Allah, tidur 100 hari dalam posisi tidur yang tidak berubah. Jadi kalau dia tidur mereng ke kanan, itu seperti itu selama 100 hari. Bahkan dia tidak mengeluarkan kotorannya, baik dalam kotoran besar ataupun dalam pipis, dalam urinnya. 100 hari tidur dengan tidak berubah posisi dan tanpa buang kotoran. Subhanallah. Itu dari mamalia. Reptil, kita naik kelas reptil. Ular piton itu kalau dia memangsa seekor kambing atau seekor lembu, setelah dia makan
dan dia akan tidur selama 1 tahun untuk mangsa berikutnya. Jadi kalau kita hari ini puasa itu kerjaannya tidur, nah maka kita sama seperti terjemahkan sendiri ya, tidak etis kalau saya bilang gitu ya. Sudah paham lah kemana ya. Nah maka puasa kita hari ini tuh korelasinya tidur gitu ya, bahkan dijargonkan dengan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah gitu ya. Jadi terjadi pergeseran mindset, kejelasan emosi kita bergeser. Kalau masa Rasul dan sahabat, Ramadan ini bulan penuh prestasi. Kita prestasi juga, tapi prestasi tidur gitu ya. Sungguh tidak elok. Nah, hubungannya apa antara puasa hewan tadi dengan puasa kita? Hewan berpuasa itu tidak merubah perilakunya. Tidak ada perubahan perilaku daripada hewan. Ular walaupun dia berpuasa selama setahun, tetap ular namanya. Beruang walaupun dia tidur selama 100 hari, tetap juga beruang namanya. Nah kalau ada manusia yang tetap juga puasa bertahun-tahun, tapi tak bisa merubah perangainya dalam puasa yang sudah dijalaninya, saya juga tidak akan mengatakan sama seperti tadi ya. Orang etis mengatakan seperti itu. Tapi yang saya sampaikan adalah harus ada evaluasi menyeluruh. Seperti apa saya dengan puasa saya? Minimal untuk marah sajalah. Minimal untuk marah. Kalau saya ajukan pertanyaan sederhana bagi jamaah yang dirahmati Allah, siapa di antara kita yang tidak marah dalam 1 bulan terakhir? Karena ada yang akan menjawab saya, tidak ada. Oke lah, 1 bulan. Dalam 2 pekan terakhir juga akan geleng kepala. Baik, turunkan lagi statusnya. 1 pekan terakhir juga tidak ada. 4 hari terakhir akan geleng. 24 jam terakhir juga geleng. Berarti bayangkan hidup kita penuh dengan marah. Terus kita puasa apa yang kita dapatkan? Sementara Rasul menyampaikan dalam hadisnya, la taghdab walakal jannah. Tahanlah marahmu, maka surga menjadi milikmu. Ternyata surga itu dipenuhi oleh mereka-mereka yang bukan orang pemarah. Nah, surga di sini dimaknai tidak semata-mata surganya akhirat, di dunia pun Allah sudah menghadirkan surga itu. Kita begitu sangat sumringah, begitu sangat fresh kalau punya anak, punya pasangan, punya atasan, punya adik, punya keluarga yang tidak suka marah gitu ya. Kalau kita tanya, kenapa bete sekali ini? Ngamun. Kenapa ngamun? Si bos marah aja kerjanya. Gitu ya. Laporan salah dimarahin. Telat juga dimarahin. Kita kasih tepar waktu dimarahin. Terus maunya apa gitu? Suami juga gitu. Disiapkan hidangan marah. Tidak disiapkan juga marah. Istri juga gitu. Jadi semua hidup kita ini dalam kemarahan. Bagaimana caranya agar marah ini menjadi sahabat? Ya, bagaimana manajemen marah ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang mampu menjadi jubah kebesaran kita. Lihatlah bagaimana Rasulullah. Ya, kita sudah sangat ma'ruf dengan riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu waktu subuh itu diludah oleh orang Yahudi. Ya, jadi ludah terbaik itu ada waktu sahur, jamaah Allah. Ya. Jangankan orang lain, kita sang pemilik air liur aja pingsan untuk menghirup ya, mencoba menghirup itu. Nah, ini itu dihadiahkan kepada Rasul yang akan melaksanakan sholat subuh. 3 kali subuh itu terjadi, dan subuh keempat itu nggak dapat lagi. Dan Rasul bertanya, kemana orang yang telah meludahiku? Di depan berita bahwa orang tersebut sakit. Dan Rasul orang pertama yang menjenguk si Yahudi tersebut. Di akhir kisah, Yahudi tersebut masuk Islam karena kebesaran akhlak Rasulullah. Kalau cerita tadi itu kita tarik dia dalam kondisi hari ini, tapi dalam narasi berbeda, bukan diludah lah ya. Kasar sekali kalau diludah itu ya. Ini kan tarawih nih, terus kita musim hujan, gitu ya, musim hujan. Begitu telah berbuka puasa, kita siap-siap. Kita pakai mukena terbaik gitu ya, ibu-ibu yang rahmati Allah, jamaah yang berbahagia. Mukena terbaik, parfum terbaik. Dalam perjalanan kita diserempet oleh anak muda yang naik motor, kecipratan air di jalan. Terus kena mukena kita.
Pertanyaan sederhana, kira-kira apa reaksi pertama kali kita? Bayangkan kita dalam balutan busana muslim ini, ya, muslimahnya bentuk aurat gitu ya, di sebahagiannya pakai masker sehingga nampak matanya doang gitu, tapi plop, kena cipratan air jalan karena anak muda tadi ngebut ya, maka dengan spontan kita akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Ya paling standar lah kita mengabsen isi kebun Ragunan gitu ya, mulai dari yang berenang sampai yang terbang gitu kan, kita absen. Sejurus kemudian si anak tadi jatuh kepleset masuk paret. Terus kita apa reaksinya? Kita katakan bajra gini, biarin sana. Kita begitu bahagianya atas penderitaan orang lain, padahal kita berjubah syar'i, mau sholat, tapi justru hati kita tidak sanggup kita jaga, tidak sanggup kita balut dengan jubah kita. Nah ini yang menyedihkan, dan wajar kalau Ramadan itu tidak memberi perubahan signifikan dalam hidup kita. Kan saya sampaikan dalam banyak kesempatan, saya katakan bulan Ramadan ini persis seperti bulan sakit sebetulnya. Ya, kemana-mana orang pakai kopiah, kemana-mana pakai baju koko, kemana-mana bawa Quran gitu kan, kemana-mana pakai rida, pakai selempang kemana-mana. Begitu selesai Ramadan, jubahnya masuk lemari, kokonya masuk ini, pecinya masuk ini, Qurannya kembali ke tempatnya. Tidak ada perubahan. Persis seperti orang sakit, tidak ada perubahan. Dan wajar kalau ini yang terjadi, maka rentetan ibadah yang kita lakukan apapun itu tidak mampu mengontrol dan mendongkrak kecerdasan emosi kita. Kita tetap saja menjadi pribadi-pribadi yang pemarah, bukan pribadi-pribadi yang peramah. Ya, sukanya mengejek, harusnya mengajak. Sukanya menghina, harusnya membina. Ini yang sangat tidak dikehendaki. Maka orang yang bertakwa sebagai ujung dari perintah puasa, maka lihat redaksi kalimatnya la'alakum. La'alakum ini mudah-mudahan, semoga. Artinya 50-50 di sini, ya. Tidak ada jaminan orang yang puasa itu akan bertakwa, walaupun puasa itu adalah jembatan menuju takwa. Kalau dicermati puasa itu hanya menahan lapar dan haus, maka sungguh kita nggak dapat apa-apa. Sungguh nggak dapat apa-apa. Kita cuma dapat letihnya saja. Kita hanya ketemu capeknya saja. Kita hanya berjumpa lelahnya saja. Tapi inti dari pengendalian diri yang Allah titipkan dalam riwayat ibadah puasa ini, itu sungguh masih jauh panggang dari api. Maka wajar dalam hidup ini kita tuh cenderung kena penyakit yang seharusnya kita mampu menghindarinya. Bukankah orang yang beriman itu Allah jamin hidupnya tenang? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah hatimu menjadi tenang. Puasa sebagai sarana ingat kepada Allah harusnya menjadikan kita tuh orang-orang yang tenang. Orang tenang ya itu bukan orang santai. Jadi beda antara tenang dan santai, beda. Kondisi hari ini di mana wabah yang begitu sangat mengerikan, yang menjadi hantu yang mencekam, itu sebetulnya bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang ingat kepada Allah, itu tidak menyebabkan dia menjadi orang yang kerasa gurusuh. Ya, santai aja, tenang aja. Kalau memang Allah takdirkan mati ya mati, tidak harus dengan kondisi ini. Tidak ada jaminan di rumah pun juga akan tidak mati, tetap aja mati, tetap aja sakit gitu. Namun bukan berarti kita juga eleh-eleh, bukan juga kita berartinya menjadi orang yang meremehkan, tidak. Ikhtiarnya tetap ada. Hanya paranoidnya yang jangan. Nah, orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik, dia menjadikan seseorang itu tidak paranoid, dia tidak mencurigai orang lain. Maka orang yang menahan amarahnya itu dikenal dengan orang-orang yang sabar. Nah, sabar sendiri itu dibagi 3 gitu, ya. Ada 3 klasifikasi sabar. Nanti kita lihat dengan kecerdasan emosi kita akan melihat di mana posisi sabar kita.
Pertama adalah sabir. Sabir ini adalah orang yang bersabar, mampu bersabar. Dia punya kesempatan untuk membalas, ya, tapi dia tidak mau membalas. Kalau dalam bahasa sederhana, karakter sabir ini memaafkan tapi tidak melupakan. Ya, ini sabar selama-lama iman. Ya, saya maafkan kesalahanmu, tapi please deh, saya nggak lupa. Nah, jadi memaafkan tapi tidak melupakan. Ya, ini namanya sabir. Ya. Yang kedua, masabir. Masabir ini selevel di atas sabir. Dia sudah memaafkan dan dia sudah melupakan. Masa lalumu itu milikmu, masa laluku itu milikku, masa depan itu punya kita. Maka sungguh kita tidak usah bahas masa lalu kita. Mari kita lupakan. Terulang lagi, lupakan lagi. Terulang lagi, lupakan lagi. Ya. Sehingga kita sampai pada satu kesimpulan, ingat ya, sabar ada batasnya. Nah, 3 kali kau sakiti, selesai. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ya, gitu ya kira-kira ya. Maka satu-satunya perbuatan yang tidak ada batasnya adalah sabar. Az-Zumar ayat 10. Yang terakhir, as-sabur. Ya. Ini level sabar tingkat Nabi. Jadi kalau kita mampu mengambil karakter as-sabur ini, para ulama menyampaikan bahwa kita sudah secuil mendapat karakternya Nabi. Karakter kecerdasan emosinya Rasul itu adalah as-sabur. Dan as-sabur ini satu dari 99 asmaul husna. Apa makna dari as-sabur ini? Kita menganggap orang semuanya baik. Wah, susah ini. Repot ini. Kita menilai orang itu semuanya positif. Artinya cara berpikir kita, sikap kita, ya, hati kita itu tidak pernah berburuk sangka. Ramadan mengajarkan itu sebetulnya. As-sabur. Ya. Disakiti, maafkan, lupakan, tetap berbuat baik. Dikhianati, maafkan, lupakan, dan tetap berbuat baik, berpikir baik. Nah, orang yang mempunyai karakter as-sabur ini dijamin orang yang tidak akan punya persoalan dengan psikologinya, tidak akan kena hipertensi, nggak akan kena penyakit gula, nggak akan singgah kolesterol, karena semua dinikmati, semua dinikmati. Ya, kena sakit, ya alhamdulillah lah, sabar. Nah, memangnya kalau ngamuk sakitnya lari kan tidak? Ya, mudah-mudahan dengan sakit ini adalah risalah di mana menuju ampunan, jalan yang Allah siapkan menuju surganya, tapi rutenya berbeda. Ya, dengan sakit ini, dengan dikhianati, dengan disakiti, dengan dicurangi, ya, mudah-mudahan ini jalan Allah angkat derajat, jalan di mana Allah memberi banyak kebebasan dan keluasan untuk mencari pintu surga. Cuman jalur yang disiapkan oleh Allah itu berbeda. Ini yang puncak yang harusnya kita dapatkan. Nah, orang yang memiliki sikap as-sabur, landasannya itu ada di Al-Baqarah ayat 216. Itu landasannya. Al-Baqarah 216 adalah menjadi pegangan bagi mereka yang memiliki karakter as-sabur. Dan bagi kita, kalau memiliki karakter as-sabur ini, kalau dikatakan seperti pungguk merindukan bulan, enggak juga. Karena dalam banyak kesempatan kalau ini disampaikan, orang akan mengatakan begini, itu kan punya Nabi, Pak, gitu ya. Itu kan Nabi, kita nggak mungkin seperti Nabi. Terus dibalik pertanyaannya, nah kalau memang bukan Nabi yang mau dicontoh, terus kita contoh siapa? Memang kita mencontoh mereka yang akidahnya tidak sama. Nabi juga manusia. Nabi meninggal, kita juga meninggal. Nabi sakit, kita juga sakit. Nabi kecewa, kita juga punya rasa kecewa. Cuma yang membedakan itu semua adalah bagaimana Nabi mampu mengelola rasa itu dengan baik. Itu saja persoalannya. Nabi tidak hanyut dengan perasaannya.
Sewaktu istri Nabi meninggal, Nabi juga bersedih kok. Nabi juga bersedih. Pamannya meninggal, Nabi juga bersedih. Sedih itu bukan punya Nabi, punya manusia. Karakter kita sama dengan karakter Nabi. Jadi kalau kadang-kadang kita nyeyel sukanya, ya, wah itu kan Nabi, nggak mungkin. Nah, kalau bukan Nabi kita contoh. Nah, itulah kenapa hikmah Nabi itu dimunculkan dari manusia, tidak dikirim lewat karakter malaikat atau sosok malaikat. Kalau malaikat jelas, nggak mungkin kita seperti malaikat. Tapi kalau Nabi, ya, tentu dengan la yukallifullahu nafsan, tentu dengan batas-batas kemampuan kita. Ya, dengan batas-batas kemampuan kita. Ini tentang menahan marah yang kita terjemahkan dalam sabar. Nah, bagaimana memaafkan? Kita lihat bagaimana memaafkan. Memaafkan adalah sikap yang memang tidak semua orang sanggup. Dia berkaitan erat dengan sabar tadi. Memaafkan tapi tidak melupakan. Ini kondisi yang kontraproduktif, tidak sehat seperti ini. Parameternya tidak bagus. Ya. Nanti kita ketemu di Syawal insyaallah, di mana momentum Syawal itu diterjemahkan sebagai bulan bermaaf-maafkan. Ya, maaf lahir batin gitu. Dan sebahagian dari kita katakan bahwa ya saya sudah maafkan. Tapi pernahkah kita mengatakan atau pernahkah kita mendengar ucapan sudah saya maafkan jauh sebelum kamu minta maaf? Sudah saya maafkan jauh sebelum permohonan maaf itu disampaikan. Sudah saya maafkan. Jarang kita mendengar ungkapan begitu. Jarang. Ini memaafkan berkaitan dengan dendam. Kenapa ada dendam? Karena ketidakmampuan untuk menerima dan memaafkan, maka muncul dendam. Terus dalam banyak kajian psikologi, bagaimana cara menghilangkan dendam yang efektif? Jamaah rahmati Allah, kalau kita punya dendam, apakah dendam dengan masa lalu, dendam dengan pribadi, dendam dengan seseorang atau dengan apapun, maka hadirkan itu dalam doa kita. Hadirkan nama tersebut dalam doa kita. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang telah pernah menzalimiku, ya Allah. Wah, kita tidak perlu menyebutkan namanya. Kita sebutkan saja orang yang pernah menzalimi kita. Tentu konteks menzalimi ini begitu luas. Pulpen kita diambil, kertas ujian kita dicoret, nilai kita di kopinya, tulisan kita di copy pastenya tanpa minta izin gitu ya. Dan banyak hal tentang bagaimana ketidaksenangan itu menjadi sesuatu yang tercederai dalam hati kita. Dan kita begitu kita mengucapkan doa atau menyampaikan tersebut kepada Allah, maka percayalah jamaah Allah, sedetik itu juga hilanglah dendam yang bersemayam di hati kita. Begitu dendam itu hilang, ya, begitu rasa kesumat ini dicabut dan tercerabut dari akarnya di hati kita, maka pada titik itu muncullah nikmatnya kita menjalani kehidupan. Muncullah di mana kita bisa menikmati setiap episode hidup ini dengan begitu indah dan nyamannya. Dengan memandang orang lain itu semuanya baik. Hatta sekalipun orang di depan itu adalah jelas-jelas sudah divonis bersalah. Baik divonis bersalah oleh lingkungan sosial maupun divonis bersalah oleh lembaga negara yang berwenang. Tapi tetap ada kebaikan di situ. Bahkan seorang perampok sekalipun, seorang pelaku kriminal sekalipun, itu menitip pesan kepada anaknya, nak, kamu jangan seperti bapak. Kan begitu ya? Nak, besar kamu nanti jangan ikut cara bapak. Ternyata si pelaku kriminal tadi paham bahwa kelakuannya ini tidak benar. Karakternya ini salah dan keliru, tapi dia tidak punya pilihan. Satu-satunya pilihan yang tersedia dan tersisa adalah bagaimana dia menanamkan kepada anaknya untuk tidak mencontoh jalan hidupnya. Ini dahsyat ini, subhanallah. Dan Rasul itu mengisahkan bagaimana riwayat perjalanan Nabi tentang as-sabur ini. Kisah perang Uhud, bagaimana paman Nabi tercinta Hamzah itu dibunuh di depan mata Rasul, jantungnya dimakan,
Ya. Akhir perjalanan sang pembunuh masuk Islam. Sudah membunuh, tiba-tiba masuk Islam di hadapan Nabi. Sekiranya Nabi diberi kesempatan membalas, ya, Nabi akan balas. Tapi Nabi tidak lakukan itu. Nabi tidak lakukan. Lagi-lagi ini mencerminkan bahwa ternyata kecerdasan emosi itu betul-betul tiket untuk kita sukses dalam hidup. Dan agama ini, agama Islam ini yang kita yakini kebenarannya, dan kita bersyukur jamaah rahmati Allah, kita terlahir dari orang tua yang Islam. Ya, kakek nenek kita muslim, entuk kita muslim, datuk buyut kita alhamdulillah muslim. Kita bersyukur sekali. Masih banyak orang di luar sana yang susah mencari kebenaran hidup. Ya, kita begitu mudahnya sekarang, begitu gampangnya, begitu nikmatnya. Maka sungguh aneh kalau ada orang muslim, kalau ada orang yang mengaku beriman, justru dalam kehidupannya dia menjadi orang yang linglung dan limbung. Ini menjadi catatan bagi kita. Apa yang salah sebetulnya? Apa yang keliru sebetulnya dalam perjalanan implementasi ibadah kita? Bahwa sesungguhnya seluruh rangkaian ibadah itu membentuk karakter. Salat membentuk karakter. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi banyak dari kita, sebagian dari kita yang sholatnya tetap sholat, tapi perbuatannya juga tetap tidak sesuai dengan semangat sholat. Yang berpuasa hanya perut dan mulut, tapi lidah kita tidak berpuasa. Mata kita tidak berpuasa. Telinga kita tidak berpuasa. Bahkan hati dan pikiran kita pun tidak berpuasa. Maka tidak heran kita tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ini yang menjadi dasar bagaimana kecerdasan emosi itu mampu mengenal diri. Kalau sudah seperti ini kondisinya, kalau sudah seperti ini titiknya, maka insya Allah lahirlah kecerdasan terakhir, yaitu kecerdasan spiritual. Ini kecerdasan spiritual puncak dari perjalanan dua kecerdasan tadi. Orang yang mempunyai kecerdasan EQ yang baik belum tentu memiliki kecerdasan EQ yang memadai. Dan tugas kita menyeimbangkan ini. Kisah kontraktor tadi, ya, cerita tentang bagaimana sang kontraktor begitu menyesal, ya, atas kinerjanya, padahal dia dikenal sebagai kontraktor ulung, dengan prestasi gemilang karyanya itu ternyata tidak mampu menghadirkan sebuah konstruksi bangunan indah untuk dirinya sendiri. Ini miris ya, menjadi sebuah anomali yang sangat tidak sehat, ya. Maka kita tidak jarang melihat bagaimana orang yang berprofesi itu sebetulnya dia tidak bisa menerjemahkan profesi untuk dirinya. Ya. Maaf kita lihat para tukang itu kalau bangun rumah orang itu kan cantik-cantik ya, keren-keren, tapi pas kena ke rumahnya sendiri apa adanya. Ya. Ini sebetulnya menjadi catatan miris buat kita. Kita tidak boleh seperti itu. Dan orang yang mempunyai kecerdasan emosi, jemaah rahmati Allah, sebagai di ujung pembahasan kita, itu adalah orang-orang yang tangguh dalam kehidupannya. Ciri orang yang matang emosinya, yang pertama, dia tidak mudah mengeluh. Tidak mudah mengeluh. Ya. Apapun persoalan itu dijalani dengan hati yang riang, tidak gampang mengeluh. Berikut yang kedua, orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang matang, dia mudah berempati kepada orang lain. Kenapa di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk bersedekah? Ya, gampang sekali dibuka ladang amal itu. Ya, orang gampang sekali mendonasikan hartanya untuk bersedekah dan berinfak. Tapi di luar Ramadan sulit sekali kalau tidak sedekah, agak berat. Karena memang empati di bulan Ramadan kita ini itu levelnya naik. Kenapa naik? Karena kita sanggup merasakan bagaimana orang yang nggak makan. Jadi terkonek dia. Kalau di hari lain kita biasa saja, kita bisa makan di mana dan kapan saja. Tapi di luar Ramadan kita merasakan begini rupanya orang yang tidak seberuntung saya. Maka saya akan mudah mengeluarkan harta. Jadi orang yang punya kecerdasan emosi yang baik, dia tidak mudah mengeluh, kemudian dia berempati. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah
dia mempunyai social skill yang baik, artinya muamalahnya baik, ya. Dia mampu bermuamalah. Kalau salah, ya ngaku salah, tidak ngotot mempertahankan prinsipnya. Bukankah di kita itu ada semboyan yang sangat populer, pe hantalu muthri hantim, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bersuara lagi. Sudah 12 Ramadan kita menyelesaikan tugas dan kewajiban kita, dan hari ini kita ada dalam posisi Ramadan ke-13. Mudah-mudahan 12 hari sudah kita lewati, Allah terima semua amal ibadah kita, dan semoga catatan ibadah yang telah kita torehkan menjadi penambah catatan amal kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang telah melepaskan kita dari ikatan kebodohan menuju ke dalam nikmat iman Islam. Jamaah rahmat Allah, dalam proses semua rangkaian ibadah dalam agama ini, tujuannya cuma satu, yaitu adanya perubahan perilaku atau terjadi transformasi nilai karakter. Maka seluruh perintah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu ditutup dengan takwa. Hampir sebahagian besarnya itu perintah-perintah itu, apakah sholat, apakah puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, itu dikunci dengan kalimat takwa sebagai tujuan akhir dari semua rangkaian ibadah yang kita lakukan. Persoalannya, sudah seberapa nilai takwa yang Allah harapkan, yang Allah tetapkan itu membekas dalam setiap nilai kehidupan kita. Sebagaimana halnya yang sudah sangat ma'ruf kita ketahui bersama bahwa tujuan dari puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa. Ada begitu banyak detail dalam Al-Quran tentang ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan. Di kesempatan kali ini, di suasana yang sangat luar biasa hari ini, di tengah ketakutan ya, karena pandemi, karena penyakit, kita akan melihat tingkat takwa kita yang diukur dari kecerdasan emosi. Jadi kita melihat hari ini kajian kita hubungan Ramadan, hubungan puasa Ramadan dengan kecerdasan emosi seseorang. Kita ketahui bahwa sesungguhnya kecerdasan manusia itu ada 4. Jadi ada 4 parameter kecerdasan manusia yang didasarkan dari sebuah penelitian yang begitu panjang, didasari oleh sebuah riset ilmiah yang tidak pernah mengenal kata menyerah, sehingga mengerucut kepada 4 level kecerdasan manusia. Pastinya di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengerucutkan pembahasan tentang kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah kecerdasan yang erat kaitannya dengan kemampuan mengontrol perasaan diri sendiri. Kemudian kecerdasan emosi adalah kecerdasan yang mampu mengenali perasaan orang lain. Dalam bahasa sederhananya empati. Terus apalagi? Kecerdasan emosi adalah kecerdasan yang mampu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan semua proses lingkungan yang ada, termasuk hari ini. Nah, di tengah beban himpitan pandemi, ya, kita akan melihat seberapa kuat cara emosi kita atau kecerdasan emosi kita untuk mengatur langkah kita agar jangan apa ya, istilahnya jangan panik. Takut boleh, karena memang takut itu naluriah dan alamiah. Paniknya yang jangan. Nanti kita lihat keduanya. Kemudian kecerdasan emosi adalah kecerdasan yang mampu bekerja sama
kecerdasan yang menekankan kedisiplinan. Jadi orang-orang yang disiplin itu menunjukkan emosinya baik, kecerdasan emosinya baik. Ya. Berikutnya memiliki tanggung jawab dan komitmen. Nah, kalau kecerdasan emosi ini kita buka, kita bedah dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ini gambaran utuh bagaimana Allah menceritakan orang yang mempunyai kecerdasan emosi dengan label takwanya. Nah, jadi kalau di Al-Baqarah 183 itu dikunci jamaah rahmati Allah dengan la'alakum tattaqun, maka rincian la'alakum tattaqun itu mudah-mudahan kamu bertakwa. Sekarang kita coba mengambil potongan dari Ali Imran 1331 yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, artinya cepat-cepatlah, atau jangan lambat sih. Nanti bersegeralah ini harus betul-betul kita punya speed yang luar biasa. Kalau kita naik kendaraan, bersegera ini ngebut, kita harus betul-betul ngebut. Kecepatan kita harus di atas rata-rata. Tujuannya apa? Untuk menggapai ampunan Allah, ya, ampunan dari Allah dan surga. Jadi kalau sudah diampuni, otomatis itu masuk surga. Insyaallah mudah. Yang luasnya Allah siapkan seluas langit dan bumi, dan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. 133. 134 menerjemahkan dan menafsirkan siapa golongan orang bertakwa. Kriteria atau parameter orang takwa itu seperti apa? Maka di lanjutan ayatnya adalah alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra wal kadhimina ghayza wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menafkahkan, orang yang mampu bersedekah, ya, di saat dia punya kesempatan uang, di saat dia punya kemudahan, atau di saat dia dalam kesempitan, tidak punya peluang untuk bersedekah, tapi dia mampu tetap bersedekah. Dan sedekah ini diterjemahkan bukan semata-mata hanya dalam bentuk materi, tidak semata-mata dalam bentuk harta, ya. Bahkan senyum kita juga adalah sedekah. Mampukah kita tersenyum kepada saudara kita saat dimana tadi malam kita punya konflik dengan pasangan kita? Jadi seorang istri cemberut dengan suaminya, begitu dia ketemu teman dan temannya senyum, apakah dia mampu membalas senyum teman itu dengan tulus? Nah, ini luar biasa impact psikologi yang dihasilkan dari ini. Karena tidak semua orang mampu bersedekah dalam kondisi sempit, ya. Orang kalau bersedekah dalam kondisi lapang gampang, tapi bersedekah dalam kondisi sempit, nah ini persoalan. Wajib punya keahlian tersendiri untuk bisa menerjemahkan sedekah dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Berikutnya apa? Orang takwa itu adalah orang yang menahan amarahnya, ya. Orang yang mampu menahan amarahnya, bukan tidak marah, ya. Bukan tidak bisa marah. Kalau ada pertanyaan sederhana, apa beda orang yang tidak bisa marah dengan yang tidak mau marah? Di pengajian sebelum-sebelumnya, di pertemuan sebelum-sebelum kita sudah membahas ini selayang pandang, bahwa orang yang tidak bisa marah itu adalah orang yang nggak waras. Jadi orang gila itu nggak bisa marah, ya. Kita kan sering tuh kalau dalam pasangan kita, apalagi kalau sedang emosinya menggairahkan gitu, ya, kondisi sedang ya falling in love gitu bahasanya gitu, ya, sedang jatuh hati gitu, sering terungkap kata-kata aku tuh nggak bisa marah gitu, ya. ini sebuah kalimat yang sebetulnya indah tapi sesungguhnya nyeleneh, bahkan eleh-eleh gitu. Kalau nggak bisa marah ya ngapain membangun sebuah hubungan gitu kan, berarti ada yang keliru ini. Nah, tidak bisa marah ini orang gila ini. Tapi ya tidak mau marah ini orang hebat. Dia punya kemampuan untuk marah, dia punya waktu untuk marah, tapi dia tidak mau. Wah, ini dahsyat ini. Ini kalau menemukan pasangan seperti ini, apakah suami, apakah istri, wah ini surga dunia ini. Wah, betul-betul ini. Jadi apa beda pribadi Rasul
dengan kita. Kalau Rasul itu marahnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit marah. Nah, jadi beda kita dengan Nabi itu cuma sedikit. Nabi itu sedikit-sedikit bersedekah. Kalau kita sedekahnya sedikit. Nabi sedikit-sedikit baca Quran. Kita baca Qurannya sangat sedikit. Nah, jadi ini yang membuat perbedaan. Dan puncak dari menahan marah, ya, puncak dari orang yang punya kekuatan luar biasa dari emosinya adalah dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini puncak dari karakter orang dengan kecerdasan emosi di atas rata-rata. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW sebagai patron dalam kehidupan kita, jamaah rahmati Allah, itu sudah memberi gambaran bagaimana ternyata kecerdasan emosi itu membangun karakter kesuksesan dalam hidup. Bahwa dalam sebuah penelitian, orang yang mempunyai kecerdasan IQ, jadi seperti tadi di awal kita sampaikan, kecerdasan itu ada 4 sebetulnya. Tapi yang populer itu 3. Pertama, kecerdasan intelektual, jadi disingkat dengan IQ. Kemudian kecerdasan emotional quotient, disingkat dengan EQ. Dan yang terakhir ada spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Ada satu kecerdasan baru yang didapat dari 3 rangkaian kecerdasan ini bernama transcendental quotient, atau disingkat dengan TQ. TQ itu bukan thank you ya, bukan terima kasih dalam kalau kita bermedia sosial gitu ya. Di TQ itu transcendental quotient. Nah, kecerdasan transcendental quotient ini atau kecerdasan transcendental ada kecerdasan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati kecerdasan spiritual yang dengan begitu baik. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang begitu baik, dia sudah mempunyai kecerdasan emosional yang begitu matang. Akan tetapi, yang jadi persoalan adalah ada gap yang begitu besar antara kecerdasan intelektual serta kecerdasan emosional. Ini gapnya besar sekali, jurangnya besar sekali. Artinya apa? Orang yang pandai, orang pandai itu disimbolkan dengan IQ-nya itu di atas 120 ke atas, itu mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Kalau sudah di atas 130 ke atas itu sudah jenius, sudah luar biasa. Nah, ternyata dalam sebuah penelitian ilmiah juga, orang yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi itu hanya 20% yang membuat dia sukses dalam hidupnya, jamaah rahmati Allah. Cuma 20%. Jadi orang pintar itu dalam tanda kutip dia sukses membangun karir, ya, dia baik dalam membangun intelektual akademiknya, tapi dia banyak gugur, banyak jatuh dalam membangun hubungan sosialnya, muamalahnya. Dan kita tidak usah jauh-jauh, kita bisa punya punya frame bagaimana kita dulu di sekolahan atau di kuliahan, anak atau teman yang mempunyai ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu cenderung temannya nggak banyak. Kita bisa lihat itu. Cenderung orang yang pandai itu sangat selektif memilih teman. Kenapa? Karena bukan level dia. Ini level matematik aja ngulang terus, reminder terus gitu kan, repeat terus gitu, ngulang terus. Susah ini bergaul sama orang yang IQ jongkok gitu. Dia merasa dirinya pinter. Tapi perhatikan orang yang biasa-biasa saja. Dia tidak masuk bintang kelas, dia tidak masuk idola, dia tidak ada sesuatu yang menarik. Tapi justru orang dengan karakter ini mempunyai keberhasilan dari sisi lingkungan sosial yang luar biasa. Artinya, kalau disimpulkan dalam angka, kecerdasan emosi itu hanya menjumbang 20% jamaah rahmati Allah untuk kesuksesan dalam hidup. Sisanya 80% ternyata itu dihasilkan oleh kecerdasan emosional. Ada satu kisah cerita yang sangat menginspirasi